ditutup, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Sudah cukup. Oke, kalau gitu terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, untuk selanjutnya maaf. Materi untuk selanjutnya pembuatan logo akan disampaikan oleh Bapak Agung Baitul Hikmah Eskom. Kepadanya kami persilahkan. Baik Bu, terima kasih. Materinya Pak. Baik Bapak Ibu, giliran saya yang kedua ya. Harusnya yang pertama. Kalau yang kedua enak ya Bu ya. Enak-enak aja. Kalau yang kedua udah lawas ya. Ya kalau yang pertama itu yang kampanye. Baik Bapak Ibu, izinkan saya memberikan sedikit materi. Tadi butuhnya kan fotonya. Nah sekarang saya logonya, brandingnya. Coba Ibu lihat logo ini apa namanya? BPSI kan? Ketika Ibu lihat logo ini, apa yang ada di bawah? Kuliah BPSI aja tuh kan? Udah dapat kan brandingnya? Kuliah BPSI aja. Nah, saya di sini coba sharing kepada ibu-ibu dan bapak-bapak bagaimana cara membuat logo. Ya. Next Pak. Tadi saya sudah jelaskan logo itu apa sih? Oke, logo itu apa? Logo adalah simbol grafis yang mewakili identitas sebuah perusahaan. Kalau Bapak Ibu punya produk, ya, punya usaha, harus punya logo sebagai identitas. Apa itu identitas? Sebagai ciri. Kalau BSI logonya ini. Kalau desa Serang logonya di mana? Kalau komunitas Pak Usuk logonya di mana? Nah, kita perlu logo sebagai identitas. Logo itu seringkali terdiri dari teks, ya, kemudian gambar atau kombinasi keduanya. Tidak harus gambar Ibu ya. Kuliah BSI aja itu kan cuma teks saja. Kuliah BSI aja. Cukup mewakili. Jadi tidak harus Sambil ini ya. gambar, tapi bisa juga teks. Atau kombinasi keduanya Bu. Logo juga, gambar juga. Teks juga, maaf, teks juga, gambar juga. Ya. Ini yang mewakili. Kemudian harus mudah dikenali dan diingat. Nah itu yang terpenting adalah harus mudah dikenali dan diingat. Contohnya Teh Cindy, Teh Cindy aja nih. Teh Cindy siapa yang mudah diingat? Yang di Jogja apa yang di Tasik? Nah itu dia Bu, setiap logo itu harus mudah dikenali dan diingat. Contoh logo BSI, ketika Ibu melihat logo BSI, oh itu tempat kuliah ya gitu. Ya, ketika Ibu lihat ini, oh berarti tempat kuliah ini di BSI aja. Gitu. Nah, belakang saya kan Bu apa nih tulisannya? Nah, kuliah BSI aja. Nah ini sebagai logo identitas. Gitu. Nah Bapak Ibu kalau mempunyai produk seperti itu hanya menulis nama aja, harus mempunyai hanya nulis nama identitas yang aja. unik. Nanti kita tolong biar tulisannya tidak beda. Teteh punya tabung kan ya? Ya, Saya ingat tabung. di bawah. Nah, berarti harus punya yang unik. Identitasnya apa tuh? Apa Yusuf? Parfum 100% asli, 7 hari nggak hilang. Walaupun dicuci gitu kan. Nah, itu harus punya tagline-nya apa? Next Pak. Next. Pakai ini aja.
teorinya Bu, manfaat logo yang pertama membantu membedakan bisnis dari pesaingnya. Ya, kemudian mudah diingat tadi ya. Kemudian profesionalisme, mencerminkan kredibilitas kepercayaan. Apa tuh? Ya, ini teorinya. Next Pak, biar cepat. Nah, belum. Back. Nah, contoh Bu. Ibu mengenal ini. Ya. Ini apa ini? Oh, hebat tuh. Jangan-jangan HP-nya iPhone semua ya. Dari sini ini apa katanya? Apple, kayaknya. Berarti ini identik dengan apa Bu? Buah-buahan? Iya. Handphone kan? Oke, itu Ibu udah apa? Ayo McD itu salah apa tuh ya kan? Nah itu setiap logo harus mudah diingat. Berarti menggambar McD, gambar apel sapotong, iPhone ya. Terus diingat sama Bu logo-logonya. Ibu apa Ibu yang diingat? Logo apa? Ibu mah ikutnya nggak apa-apa. Apa teh yang diingat apa logo? KFC ya. KFC berarti gambar orangnya. Berarti apa yang diingat? Samsung. Teks ya, Samsung teks. Berarti apa yang diingat? Greensock ya. Logonya apa yang diingat Pak? Jarum coklat yo, ada Magnum. Nah ini Bapak Ibu, kekuatan dari logo ini akan mempengaruhi kita kan, mempengaruhi kepercayaan kita. Kalau saya punya chicken salam FC misalnya, Ibu pasti nggak percaya kan, tapi lebih percaya McD ya. Jadi kan, padahal sama aja rasanya. Kenapa? Karena logo ini berpengaruh. Paham ya sampai sini. Nah sekarang kita buat logonya. Cara membuat logo, kita bisa menggunakan aplikasi Canva, Bapak Ibu. Nanti saya kasih tutorialnya ya. Ibu perhatikan aja, lama. Oh praktek ya. Nanti Ibu coba aja di rumah, saya kasih tutorialnya. Buka canva.com, ya. Kemudian Ibu ketikkan canva.com create logo. Mas? Nah, saya ajarin dulu ya Bu, nanti Ibu coba di rumah, gampang kok. Anak saya juga bisa. Siap, boleh. Saya aja yang videonya kayak Masuk ke setting display. Di menu aja cari menu display. Oke, Mas. Buka kanvanya aja Mas. Nah, gitu. Create logo. Slash. Nah, logo. Nah, Ibu tinggal ketikin ini ya di Canva, create logo. Enter Pak. Oh, coba diklik aja ini. Yang PowerPoint Bapak tadi. Logos pakai S. Nah, logos. Nah, Bapak Ibu nanti muncul ke halaman ini. Free logo maker, tinggal di start. Nah, oke. Satu menit jadi logonya. Nah, Ibu tinggal pilih. Tadi kan Bu Tuti makanan ya. Bahasa Inggrisnya makanan apa? Pohon, pintar ya. Pohon, dan pilih pohon. Pohon. Nah, di situ Bu. Lihat Bu, ini sudah disediakan logonya. Tinggal Ibu pilih, nanti Ibu ganti. Contoh, produknya apa Ibu? Mantap.
Martabak berarti dia nggak cocok ya. Contoh misalkan ayamnya, tadi kan McD ya, yang klik Pak ayamnya. Nah ini namanya Mama Kitchen, nah Cindy Kitchen, nah ganti coba Cindy Kitchen, nah. Cindy Kitchen, nah itu tinggal ganti doang. Nah nanti tinggal tambahkan di sini ayamnya. Nah, coba cari gambar ayam di Google, atau di situ boleh di situ cari ayam, atau di Google aja, ya, di Google aja. Nah, cari ayam kampus, terus nggak ada ya, ayam chicken. Gambar. Nah ini kan ada ibu, nah diambil aja coba. Kalau enggak tadi yang dipoto sama Bu Tuti gitu ya. Ya ini yang mana? Bukan ya tadi ya. Oh ini ada ya. Nah kata ini Mas di download. Nah. Oke, nah sekarang coba masukin ke sana. Terus, siapa itu? Oke, Heru aja masukin. Nah, oke. Nah, supaya bagus Bu, kita hapus backgroundnya. Remove background. Nah. Jadi nggak usah pinter Photoshop Bu, ya gini aja. Ya. Sekarang nggak usah pinter Photoshop. Nah, remove PGA. Tadi mana tadi? Ada uploadnya di mana? Nah itu nanti dihilangin itunya belakangnya. Belakang. Terus, jadi kan berproduk. Udah gitu. Nah sekarang pindahin ke sana, yang ini hapus aja. Nah upload lagi. Nah jadi bagus tuh. Tuh Cindy Kitchen. Dia bagus kan, gampang kan? Nah, udah beres. Cindy Kitchen. Nah, chicken, ganti kitchennya, dapur. Cindy Chicken. Nah, dapur ya, Cindy dapur. Nah, jadi kan Bu, tinggal disimpan. Simpan. Share, pilih share. Nah, pilih JPG, download. Download aja langsung. Terus, ya di logonya. Berapa menit? Enggak. 1 menit, 1 detik lah. Tuh ya di sini ini jadi logonya. Tinggal nanti Bapak Ibu customize, diperhalus, diperbagus, ya, iya kan? Gampang kan? Nah, ini cara membuat logo. Sekarang modalnya nggak harus pinter desain ya, tapi pinter memanfaatkan aplikasi yang sudah disediakan. Anak saya juga bisa, saya juga nggak bisa. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nanti tutorialnya kami bagikan ya. Ibu nanti coba-coba di rumah, yang punya usaha cireng, ya, ada gimana kayak tadi, yang punya usaha basreng, tadi ibu punya usaha keripik, wah cari coba keripik, gitu. Di itu mas ya, bikin baru.
keripik Bu, keripik pisang ya. Tuh, keripik pisang. Ya, nanti tinggal Ibu cari, sesuaikan template-nya. Banana berarti. Pisang ada nggak tuh? Pisang. Tuh ada Bu, pisangnya, tapi Ibu tinggal di ini aja dia. Banana itu bahasa Inggris Bu, pisang. Coba yang Indonesia keripik pisang ya. Seblak atau seblak ya. Enggak aja keripik pisang aja satu-satu Pak, keripik pisang. Klik. Itu apa? Nah itu kurang ini ya, kurang familiar kalau untuk di kampung. Nah ini Bu, nanti tinggal diganti aja ya. Banana chip jadi keripik pisang gitu ya, gampang ya Bu ya. Jadi punya logo. Ini hak, ini gimana? Apa namanya kalau di kami kan copyright-nya. Copyright-nya ini kan karena gratis dari Canva, berarti Ibu bisa gunakan. Nggak kena lisensi, karena kan ini dari Canva gratis ya. Nggak akan kena apa namanya copyright kalau kami. Karena ini udah disediakan sama Canva gratis. Kecuali Ibu tadi nyolong dari internet, ya lebih baik Ibu foto sendiri ayamnya tadi gitu kan, nanti masukin ke sana supaya nggak copyright. Karena hak cipta. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu tertarik? Ya. Sebelum mempunyai logo kayak gini itu harus biar. Oh, kalau itu teknis ya Bu ya untuk awal itu. Kalau misalkan di Indonesia sih harus ada izin Depkes ya. Tapi kalau misalkan kita nggak izin dulu gitu Bu, bikin dulu logonya, baru izinnya belakangan kan, atau nggak jualan ya. Sebelum kita puaskan. Oh iya, harus Bu, itu harus izin dulu. Tapi kalau misalkan produk rumahan, biasanya nggak usah. Tapi kalau mau diekspor ya, mau disebarluaskan logonya. Kalau kami sih biasanya hak cipta Bu, daftarin ke hak cipta, ke HKI namanya. Kan logo ini udah punya, terus logo halal belum. Itu mahal tuh kalau logo halalnya. Ke MUI ada kan sekarang yang gratis. Oh ya udah Ibu buat tuh, udah daftar. Pengalaman yang keluar kan misalnya Pak, sebelum satu acan ngurus ke label halal sarang perizinan, kita kena dulu logo halal. Kedangkan dulu logo di payu namanya ngurus ke label halal sarang Iya Bu, perizinan. tapi kalau misalkan untuk produksi harus ada halal dulu kan? Tapi ada saya makasih. Iya, apa sih? Kayak gue Keren, terus gaduh halal, terus gaduh. Oh, Biasa. upah perizinan kan awisnya, gimana gratis? Tapi itu ya Bu. ada kok gratis sekarang. Oh. Dari komunitas. Nah nanti Ibu bikin logo, udah bikin logonya bagi Ibu. Terus kita mau Oh ya udah nanti Ibu bikin. kabupaten dan Siap. Bikin. fasilitas kami. Nah, kalau logo ini kan sebagai syarat awal, ya. Tapi kalau untuk disebarluaskan harus ada izinnya. Nah, logo ini bisa dipatenkan biar nggak dicuri orang lain. Nah, contoh ini BSI. Misalkan kampus lain mau ngambil BSI nggak bisa karena logo BSI udah dipatenin. Ya, nanti Bu Tuti mungkin bisa ditunjukin ya hak patennya yang HKI, yang aplikasi itu. Nah Bu, contoh kami membuat aplikasi WA coba WA untuk Pak Usuk, saya patenin. Takutnya Pak Usuk jual. Nanti kalau Pak Usuk jual, royaltinya ke saya. Gitu. Ini contoh Bu. Logo Ibu yang dibuat, Ibu patenin. Nah nanti mendapatkan seperti ini mana Bu? Sekarang pemerintah lagi Di WA tadi, di WA aja Pak, di WA. kayak halal gratis gitu kan. Di WA ya. Mungkin untuk panduan karena kamu ini bisa nanti ke Pak Yusuf gitu ya. Kalau atau ada tetehnya atau ibunya yang ada pengalaman bisa sharing. Cuma yang pasti mungkin tahap awal gitu ya, pembuatan logo, bikin
foto produk. Nanti begitu berkembang bisa dilanjutkan dengan step berikutnya gitu ya. Nah, Jadi, contoh seperti ini. jangan dulu belum apa-apa kita udah mikirin ini bagaimana ini bagaimana gitu ya. Jadi mungkin bisa step by step gitu ya. Tapi karena halal sekarang katanya gratis, jadi bisa menghubungi Pak Yusuf mungkin bagi yang teteh-teteh atau ibu-ibu yang belum mendapatkan bisa menghubungi Pak Yusuf gitu ya. Nah, contohnya seperti ini Bu, aplikasi yang kita sumbangkan ke Pak Yusuf, kami daftarkan di HKI. Nih. Jadi kalau Pak Yusuf menggunakan, nggak bisa dia. Kalau Pak Yusuf menjual lagi nggak bisa dia. Harus izin dulu ke kami yang buatnya. Nah, seperti Ibu bikin logo yang bagus, udah kira-kira Ibu bagus, kumpulin logo itu, daftarin HKI-nya Bu. Cuma 300.000 daftarnya. Ya. Tapi tadi ya UMKM ini kan sekarang sedang di ini ya sama pemerintah. Jadi silakan hubungi aja karena kan kalau desa ada komunitasnya ya bisa menghubungi Pak Yusuf. Pak Yusuf nanti akan bantu mungkin. Kalau ke saya 400 Bu. Jadi kan saya daftarin. Ke pemerintahnya 300, saya jadi 400. Tapi Pak, kalau untuk orang yang join produk memang harus punya hak. Harus Bu kan? Walaupun Oh, jangan join mah enggak, join mah kecuali. Produk itu punya orang lain berarti ya. Iya. Oh, Berarti enggak, itu milik sellernya. Di share. Reseller, Ibu kan reseller doang ya? Iya. Enggak, atau Misal reseller. saya mau bikin pupuk Ciamis tuh yang bulat-bulat, kita kan ngambilnya dari Ciamis, terus kita digoreng, digoreng lah gitu ya, dipasarin sendiri, itu kan bikin produk. Kalau bikin produk emang harus punya itu apa namanya hak cipta. Ibu bahannya beli dari sana. Iya. Oh ya udah, kalau diolah sendiri, Enggak, buat gorengnya di sana. Babangi lah gitu. iya Ibu, kalau Ibu olah sendiri kan? Punya gorengnya. Nggak apa-apa Yang Ibu. buat orang Ciamis gitu. Kalau Ibu yang olah mah nggak apa-apa. Tapi Kecuali Ibu maklum dari sana. Iya, sistem maklum kayak gitu. Oh maklum, memasarkan doang. Iya. Oh kalau memasarkan jangan, kecuali Ibu beli bahan dari sana, terus Ibu modifikasi. Sendiri setengah jadi. Nah, itu masuknya ke industri rumahan Ibu. Berarti kan ada proses pengolahan. Kalau proses pengolahan berarti produk Ibu dengan produk mereka sudah berbeda. Ibu Iya. bisa punya ciri khas logo sendiri karena ada prosesnya gitu. Jadi tetap harus bikin. Bisa bikin gitu ya. Jadi intinya hak kita ini untuk melindungi produk kita biar tidak digugat oleh orang lain gitu. Jadi kalau misalkan Ibu udah punya logonya, biar nanti logo kita nggak dicaplok sama orang lain, Ibu daftarkan ke HKI-nya gitu. Itu bisa karena kan ada proses. Kecuali kalau Ibu cuma ngambil jual lagi tanpa ada proses apapun di kita, itu kita nggak bisa. Itu Bu, itu ya. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada. Jadi gitu Bu, kalau maklum nggak boleh misalnya nih. Saya punya produk baju, aku jualkan jadi nggak boleh. Kecuali sama itu diolah lagi. Kalau sistem maklum konvensional kan Pak, kita dari Bapak ngambil barang mentah yang udah dipotong, terus kita Boleh itu, boleh. Boleh. Iya boleh lah itu Ibu. Nah Ibu nanti bikin logo seperti ini, kemudian tadi coba HKI-nya Pak. Nah nanti didaftarkan di HKI supaya logo Ibu nggak dicolong orang. Nanti BXI dicolong ke Ibu, saya dituntut Ibu. Bu, nah itu berbeda ke saya. Pak Usut, nah itu berbeda aplikasinya dibikin ke Desa Batu gitu kan. Nah gitu Bu. Itu gunanya hak cipta, hak paten, tapi dengan syarat fotonya jangan diambil di internet. Ibu foto sendiri. Kalau di internet kan punya orang lain, tapi saya salah mengaturnya ngambil dari internet. Karena nggak ada bahannya Bu, ya kan? Nah, karena di sini bahannya bukan ayam tapi sale ya. Nah, solusinya Ibu foto sendiri. Ibu foto sendiri, bikin logo sendiri, supaya nanti nggak kena hak cipta. Baru udah yakin daftarin. Kalau Ibu kesulitan, saya menyediakan jasa
jadi 400. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil lanjut Andi. Dilanjutkan oleh Pak Hairul katanya. Kita sampai maghrib, Bu. So, Ibu jangan menyerah mah, kita kasih terus materinya. Ya. Kita materinya simpel ya Pak. Bu, kalau sampai maghrib ada makan siang. Pak Hairul akan menjelaskan tentang video. Itu tadi yang tanpa bisa di HP ya Pak ya? Karena bisa di HP. Namun kalau di HP kan terbatas ya. Gerak-geraknya gitu ya, Bu. Kami ingin mengajarkan, tapi Ibu nggak bawa alatnya kan? Yang Ibu bawa semek. Terus gimana mau bikinnya ya? Oke, terima kasih sampai di sini. Dari saya silakan Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pink gitu Pak, atau pink tapi itu kompak lagi bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Ibu atas waktunya. Izin di sini saya untuk berbagi ilmu ya, mungkin sedikit sharing saja. Di sini bukan berarti kita lebih paham gitu ya mengajari Bapak Ibu, karena nggak menutup kemungkinan di sini Bapak Ibu sudah mengaplikasikan mungkin ya. Tadi kan di sini Pak Agung sudah membahas tentang Canva. Di sini sebelumnya ada yang sudah pernah mencoba Canva, sudah sering, berarti sudah mahir ya, ibaratnya sudah sering bikin apa dari Canva?